Dia tidak tahu bahwa akan terjadi banjir bandang yang keluar bukan air itu datang bukan hanya direwetkan air itu bukan hanya datang turun dari langit tapi juga dari bawah gitu. Law of attraction. Jadi di dunia ini atau alam semesta raya ini diatur oleh hukum namanya hukum tarik menarik, law of attraction. Jadi siapa hamba, siapa manusia, apapun agamanya, apapun latar, kalau selalu berprasangka baik kepada apapun maka dia sesungguhnya tengah menarik kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Jadi perjalanan kita tuh ya bisa diukur gitu. Sekarang nih hidup kita banyak dominan oleh mananya. Kalau dominan berprasangka baik di tengah suasana yang sulit, di tengah suasana yang pahit, tapi kita meyakini bahwa ini adalah kasih sayang Allah, bahkan ada hal yang terbaik untuk kita, maka kita akan merasakan kebaikan-kebaikan Allah. Allahumma shalli ala nabi Hashimi Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah ahyana hayatan abadiyatan ukhriwatan. Allahumma sholli ala nabi Muhammad wa ala alihi wasallam taslima. Anallah yaqul ana inda dhanni abdi wa in dhanna bi khairan falahu wa in dhanna bi syarran falahu. Hadatul masyayikh Jami'al Silsilah Terkokurin Aksabari Masyurah Sinasa PKN khusus Sultan Aulia Biada Zaman Syekh Muhammad Abdul Ghasaibullah Mas'ul pada secara Al-Fatihah. Ya kenal yang bisa Yang mulia Mama Sultan Abdul Ghani dan keluarga besar Keraton Kacirebonan, para staf khusus yang mursyid, para cinta kesucian jiwa. Alhamdulillah kita dibisakan lagi melaksanakan pengajian anti gempa di Keraton Kacirebonan. Mulia Mama Sultan disehatkan selalu lahir batinnya, anak keturunannya menjadi penerus pewaris pengamal pelestari ajaran aman kesucian jiwa TKN Mercusuar Semasa PKN. Ajaran amalan yang telah sedang dan akan kita lakukan sepanjang hayat di kami badan ini tujuannya adalah untuk kesucian jiwa. Untuk kesucian jiwa dan kebersihan hati. Di antara tanda kesucian jiwa adalah prasangka kita kepada apapun, kepada siapapun. Sebagaimana sabda Guru Agung, siapa buruk prasangkanya, ciri buruk amalnya. Siapa yang baik prasangkanya, maka buruk tanda ciri buruk amalnya. Jadi urutan nomor 1, tanda kita telah meraih kesucian jiwa itu adalah prasangka kita. Makanya kita semua penting selalu meraba perjalanan kita. Perjalanan kita itu adalah sudahkah sepanjang hayat kita, di setiap hari kehidupan kita selalu berprasangka baik. Karena prasangka baik itu merujuk kepada
firman Allah dalam hadis qudsi tadi akan berujung pada kebaikan-kebaikan. Jadi firman Allah tadi, Allah menyatakan di dalam hadis qudsi firman-Nya bahwa aku tergantung prasangka hambaku. Kalau prasangkamu wahai hambaku baik, maka kebaikan-kebaikan untukmu. Kalau prasangkanya buruk, maka keburukan-keburukan terjadi dalam hidup. Nah, hadis ini atau ayat hadis qudsi ini, firman Allah ini oleh para ahli agamawan ya, dirumuskan ke dalam ada yang disebut dengan 12 universal law. Universal law itu artinya hukum yang berlaku di seluruh dunia. Kalau bahasa agamanya sebenarnya sunatullah itu. Dan ini berlaku kepada manusia apa saja, apapun agamanya, apapun sukunya, apapun latar belakangnya. Jadi mereka merumuskan prasangka ini dengan yang disebut dengan hukum law of attraction. Jadi di dunia ini atau alam semesta raya ini diatur oleh hukum namanya hukum tarik menarik, law of attraction. Jadi siapa hamba, siapa manusia, apapun agamanya, apapun latar, kalau selalu berprasangka baik kepada apapun, maka dia sesungguhnya tengah menarik kebaikan-kebaikan dalam hidupnya. Tapi siapa yang ini sama dengan yang disebut dengan hukum tabur tuai. Siapa yang menabur benih, maka dia akan menuai. Atau disebut dengan siapa memanen, maka siapa yang menanam, maka dia akan memanen. Atau seseorang akan memanen apa yang ia tanam. Atau seseorang akan menuai apa yang ia tabur. Nah, begitu juga kita. Kalau kita setiap hari kehidupan kita selalu berhusnuzon, maka sesungguhnya kita sedang menarik kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Nah, itu baik dalam hal menyikapi keadaan maupun dalam menyikapi perintah dari Allah dan kekasih Allah. Contoh, ketika Nabi Nuh diperintah oleh Allah membuat perahu dengan ukuran sekian-sekian, pada saat itu Nabi Nuh tidak diberitahu secara spesifik bahwa akan ada banjir yang usia banjirnya 50 tahun. Ya pokoknya Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam, Anda harus bikin perahu yang ukurannya bisa menampung seluruh makhluk yang ada di muka bumi ini. Makanya di dalam riwayat Nabi Nuh diledekin kan, ada orang-orang ngapain sih bikin perahu yang segede-gede gamreng, cuaca sebegitu bagusnya. Pokoknya Nabi Nuh ngerjain aja, dibantu oleh beberapa murid-murid setianya, oleh umat setianya. Dia tidak tahu bahwa akan terjadi banjir bandang yang keluar bukan air itu datang, bukan hanya direwayatkan air itu bukan hanya datang turun dari langit, tapi juga dari bawah. Gitu. Dan lamanya banjir, surutnya banjir Nabi Nuh itu di dalam kitab yang masyhur itu 50 tahun itu. Tapi Nabi Nuh yakin bahwa perintah Allah ini, ya, meyakini bahwa Allah memerintah yang baik untuk dia dan umatnya. Dan ketika memiliki keyakinan itu, maka benar-benar ada kebaikan-kebaikan untuk Nabi Nuh dan umat. Maka begitu tiba saatnya perahu selesai, benar terjadi banjir. Nabi Ibrahim ketika melaksanakan tugas menghancurkan berhala di di kerajaan
di keraton, maksudnya keraton kerajaan Raja Namrud gitu kan. Oh di keraton itu kalau di sini mungkin ada banyak patung-patung gitu, dihancurkan oleh itu. Sampai tertangkap tangan, lalu dieksekusi, dan ketika menghadapi eksekusi, Nabi Ibrahim tidak tahu saat itu bahwa Allah ketika saat-saat kritikal masuk mau dibakar gitu, Allah akan memerintahkan kepada api, ya naru kuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Pokoknya sudah melaksanakan tugas ya, menghancurkan berhala ya, lalu menghadapi kenyataan apapun, meskipun jatuh vonis, berprasangka baik sama Allah, pasti Allah tidak akan mencelakai saya. Maka terus dijalani saja semua sampai akhirnya beliau di tengah tumpukan kayu bakar ya, dan ketika api dinyalakan, pada saat itu juga turun perintah Allah untuk mendinginkan api dan menyalakan Ibrahim. Nabi Ibrahim juga tidak tahu ketika turun perintah menyembelih Ismail. Tidak tahu bahwa nanti anak yang sangat dicintainya ini akan diganti oleh gibas, oleh domba yang untuk ternak. Pokoknya saya udah mimpi 3 kali, Ananda, saya harus nyembelih kamu. Dan anaknya soleh lagi gitu kan. Jadi baik ayahnya maupun anaknya berprasangka baik bahwa perintah ini pasti kasih sayang Allah. Perintah ini pasti adalah kebaikan untuk dirinya. Nah, memang dipepet-pepetin ini gitu. Tidak tahu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail itu. Pokoknya sembelih, sudah di tempat sembelihan itu. Dan pada saat detik-detik itulah dipepetin keyakinan itu sampai gitu. Kalau lihat realitasnya, waduh ini ya, perintah menyembelih anak ya, dalam sejarah masa. Karena yakin Tuhan Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan syariat yang membahayakan. Mana atau ada menciptakan manusia agar seorang tua membunuh anaknya. Tapi yakin ini perintah ngetes. Nah, kebaikan. Dan benar-benar karena Nabi Ibrahim berani mendahulukan cintanya kepada Allah. Itu kan waktu itu kan karena ujian cinta kan. Karena sombong pokoknya. Karena cinta saya sama Allah, kalaupun ada nyuruh anakku disembelih, saya akan sembelih itu. Ma Allah maka dites langsung, makanya harus hati-hati ngomongnya. Lagi janji. Dan benar-benar dites gitu. Gitu. Nabi Musa, sama Nabi Musa juga. Ketika di istana keraton Firaun sudah dikepung oleh ular, nih, wah kayaknya mati dipatuk ular nih. Tidak tahu bahwa si tongkatnya itu ketika dilemparkan jadi ular yang sangat besar sekali. Pokoknya bernyali aja menghadapi sihir-sihir itu. Tidak tahu, tapi berprasangka baik bahwa Allah tidak akan menyusahkannya, bahwa Allah tidak akan membuatnya terhina, ternista. Yakin aja. Di detik-detik ketika ular sudah mulai menghampirinya, lemparkan itu tongkat kamu. Sehingga ular itu memakan semua ular-ular yang ada. Begitupun ketika bawa orang banyak suruh ke Mesir ya. Rutenya dia tahu bahwa pasti ini melewati Laut Merah gitu. Tapi perintahnya pokoknya ke sana aja. Bawa tuh Bani Israel ke sana. Tidak tahu bahwa dengan ngetuk tongkatnya itu Allah sudah akan membelah laut. Jadi ini banyak hal-hal yang ini. Ya, itu nabi-nabi ya. Kalau yang dekat-dekat di Cirebon, yang paling masyhur adalah saat Mama Tolhah memerintahkan kepada siapa? Abah Sepuh di Begong. Kan itu ada rawa ya Mama di situ tuh. Ada rawa isinya tuh buaya ganas, bukan buaya darat Bu ya. Buaya sungai gitu. Kata Mama Tolhah,
Jangan godebak, loncat. Karena yakin guru mursyidnya tidak akan menyusahkannya, tidak akan mencelakainya. Loncat benar-benar. Ya kira-kira kalau Abah Awas nyuruh bapak-bapak untuk loncat di mana yang banyak buayanya, kira-kira bagaimana? Masih mikir, malam Abah Wen turun gitu itu sopan. Jadi pasti perintah-perintah guru ataupun larangan guru di dalam maklumat itu pasti untuk kebaikan, pasti terbaik dan untuk kebaikan kita. Meskipun kita mempersepsi, masa sih gitu ya? Apa sih urusan rokok dilarang-larang, bawanya rokok misalnya gitu. Itu kan cabang Islam terendah, cabang iman terendah tuh rokok itu. Terbawah itu. Ya. Tapi kenapa guru agung ngurusi remeh-temeh gitu ya. Urusan iman, cabang iman terendah diurusin. Ini pasti dipersiapkan. Kalau kita bisa patuh melaksanakan maklumat yang urusan ini, berarti urusan yang berat juga bisa gitu. Ya, jadi prasangka baik itu hanya akan mendatangkan kebaikan-kebaikan dalam hidup kita. Prasangka buruk itu atau prasangka negatif itu hanya akan menarik hal-hal negatif dalam hidup kita. Makanya ya ada cara untuk menjaga sikap jiwa kita, pikiran dan perasaan kita selalu baik, prasangkanya maka geder dikir jaharnya, dikir jahar itu. Dengan dikir jahar semua dunia akan terasa baik gitu. Maka dinyatakan bahwa Allah yang maha baik itu hanya akan dirasakan oleh hamba-hamba yang selalu berprasangka baik. Kemahabaikan Allah tidak akan terasa oleh hamba-hamba yang selalu dikuasai suudon, prasangka buruk. Gitu. Nah, agar selalu berprasangka baik, tidak ada kecuali dzikir. Hanya dzikirlah yang akan meningkatkan kadar dan menjaga prasangka kita baik. Ya penting palang pintu. Itu dinyatakan dalam hadis qudsi tadi. Ya. Jadi perjalanan kita tuh ya bisa diukur gitu. Sekarang nih hidup kita banyak dominan oleh mananya. Kalau dominan berprasangka baik di tengah suasana yang sulit, di tengah suasana yang pahit, tapi kita meyakini bahwa ini adalah kasih sayang Allah, bahkan ada hal-hal yang terbaik untuk kita, maka kita akan merasakan kebaikan-kebaikan Allah dalam ini. Allah berkahi semuanya. Warahmatullahi wabarakatuh. Fatihah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.